Halo semua siswa-siswi kelas 9 SMP dimanapun berada, apa kabar? Semoga kalian sehat dan tetap semangat belajar matematika. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah transformasi dan berikut adalah penjelasannya. Transformasi mungkin sudah pernah kalian dengarkan di dunia game atau di dunia perfilman. Nah, transformasi itu adalah perubahan posisi dari suatu posisi awal ke posisi yang lain. Kemudian macam-macam dari transformasi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah yang pertama translasi atau pergeseran, kemudian refleksi atau pencerminan, berikutnya dilatasi, yaitu adalah perkalian ukuran, dan yang terakhir adalah rotasi atau perputaran. Nah, di kesempatan ini yang akan kita bahas adalah translasi atau pergeseran. Berikutnya adalah rumus transformasi untuk translasi atau pergeseran. Nah, kita buat komponennya yaitu A dan B. A adalah translasi satuan A arah horizontal. Dan ada dua syarat, jika A lebih besar 0, digeser A satuan ke kanan. Apabila lebih kecil dari 0, maka digeser A satuan ke kiri. Kemudian yang B-nya, translasi B satuan arah vertikal. Rumusnya adalah, misalkan titik A dengan titik XY ditranslasi A, B, maka hasil translasi atau bayangan dari titik A adalah X tambah A, Y tambah B. Soal yang pertama adalah titik A 3,5 digeser atau ditranslasi oleh 3 minus 2. Maka bayangan titik A adalah, tadi sudah kita bahas rumusnya ya, maka titik A ditranslasi 3 minus 2, maka hasilnya atau bayangannya itu adalah, kita jumlahkan ini 3 dengan 3, kemudian 5 ke minus 2, maka bayangannya adalah ini 3 tambah 3 dan 5 tambah minus 2. Kalau ini seperti ini jadi kurang ya, maka dia 5 kurang 2, maka titik bayangannya adalah 6,3. Soal nomor 2 adalah hasil translasi dari titik P 3 minus 2 oleh minus 3,4 adalah, maka bayangannya itu kita buat seperti ini dulu ya. Oke, berarti yang ini minus 3 ke sini, 3 tambah minus 3 ya, kemudian 5 dan 4, maka bayangan P setelah ditranslasi adalah 3 kurang 3 dan 5 tambah 4, maka hasilnya atau titiknya sekarang adalah 0,9. Inilah bayangan titik dari P setelah ditranslasi oleh titik ini. Selanjutnya kita akan membahas variasi soal. Di sini ada 2 soal. Bentuk soal yang pertama adalah titik Q dengan titik A, B ditranslasi oleh 8 minus 7 ke titik bayangannya sudah diketahui, titik bayangannya itu adalah 6,2. Maka koordinat titik Q adalah, jadi titik A, B itu ditranslasi ke 8 minus 7. Nah, yang ditanya adalah isinya titik A dan B. Oke, hasil dari setelah ditranslasi kita tambahkan ya, berarti 8 tambah A, kemudian yang B kurang 7.
Nah, dari sini kita lihat bahwa A tambah 8 hasilnya adalah 6. Ya. A tambah 8 hasilnya adalah 6. Kemudian B kurang 7 hasilnya adalah 2. Jadi kita tulis ke sini. Nah, di sini ya, A tambah 8 sama dengan 6, maka nilai A adalah minus 2. Kemudian kita cari titik B-nya. B kurang 7 itu 2 dari sini ya. Karena bayangannya diketahui, maka titik B-nya itu adalah 9. Oke, selanjutnya maka titik Q adalah minus 2,9. Bentuk soal nomor 2 adalah titik P dengan titik 2,-3 ditranslasikan berturut-turut ya, berturut-turut oleh 3, minus 1, dan minus 1, 4. Bayangan terakhir titik P adalah. Oke, titik P ini ditranslasi. Yang pertama, translasinya itu adalah 3 minus 1. Kita langsung jumlahkan saja ya, berarti 3. Kedua, kemudian minus 1 ke minus 3, maka bayangannya adalah 5, minus 4. 5 dari mana? Dari 2 tambah 3, minus 4 itu dari minus 3 kurang 1. Nah, setelah di hasil bayangannya diperoleh, maka ditranslasikan lagi ke sini. Minus 1, 4. Oke. Kemudian kita lihat apanya, ke arah sini minus. Oke. Berarti 5 dikurang 1 hasilnya 4, kemudian minus 4 ditambah 4 hasilnya 0 ya. Maka bayangan titik P setelah ditranslasi oleh minus 1, 4 adalah 4,0. Seperti inilah cara penyelesaian untuk transformasi dengan bagian materinya adalah ditranslasi. Sebagai tugas belajar di rumah, coba dikerjakan ya. Soal yang pertama adalah titik D 7,5 digeser oleh minus 3, minus 7, bayangan D adalah. Dan soal nomor 2, titik Q A, B ditranslasi oleh 2, minus 5 ke titik P 6,2. Maka koordinat titik P adalah, tadi sudah kita bahas contohnya ya. Dan juga soal nomor 3 tadi sudah kita bahas contohnya. Oke, silahkan dikerjakan agar lebih paham karena masih banyak materinya seperti dilatasi, refleksi, dan rotasi. Oke, semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat belajar matematika. Sampai jumpa di pembahasan di video selanjutnya. Terima kasih. Yeah, yeah.